Ini tuh padahal Piala Dunia masih on fire banget. Bahkan udah mau masuk tahap akhir. Dan semua pendukung udah deg-degan siapa yang bakal menang. Tapi kalau buat gue, persaingan Piala Dunia tuh jadi nggak terlalu berasa. Keseruannya, ya karena kalah seru gitu dibandingin sama persaingan politik di Indonesia. Persaingan dua kutub yang udah berlangsung dari tahun 2014, terus terkonsolidasi di tahun 2024, dan sekarang berlanjut lagi, tapi di belakang panggung. Wow banget itu. Dan kesan itu kuat banget loh. Sampai nempel ke kedua institusi negara yang sekarang itu kelihatan kayak lagi saingan untuk nunjukin siapa yang paling banyak berantas korupsi. Tapi itu di panggung depan. Kalau di panggung belakang isunya lain lagi. Nah, buat gue ini tuh beneran pertarungan politik antara dua kubu yang kuat banget tarik-tarikannya. Yang satu kubu Presiden Prabowo, yang satu lagi ya si mantan presiden yang sampai sekarang masih haus kekuasaan banget, yaitu si Jokowi. Kalau dari sisi gue sebagai rakyat, gue pasti ngedukung siapapun yang mau memberantas korupsi. Kejaksaan Agung udah berhasil tuh ngebongkar korupsi triliunan rupiah. Polisi juga udah berhasil tangkepin beberapa koruptor. Terus KPK juga sama. Jadi buat gue, siapapun itu, kalau kejaksaan kerja bener ya gue dukung. Kalau polisi kerja bener ya gue dukung. KPK juga sama, kalau kerja bener ya gue dukung. Fair dong. Cuman kalau yang mencurigakan ya pasti tetap bakal gue kritik abis-abisan. Dan gue rasa semua juga samaan. Makanya kali ini gue nggak akan ngebahas soal urusan hukumnya. Karena yang namanya penegakan hukum, apalagi kalau untuk korupsi, itu pasti harus didukung. Karena itu di konten gue kali ini, gue mau ngebahas sisi non-hukumnya. Sisi yang nggak kelihatan. Persaingan bawah tanah, senyap, dan pernah juga tuh gue bahas di video gue sebelumnya. Oke, yuk kita mulai pose proof-nya. Warna. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Papnya mana, woi? Sebagai tanggung jawab moral saya, sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi, gratifikasi, saya kembalikan amplop yang saya sebenarnya tidak tahu apa isinya dan saya merasa itu bukan hak saya. Klarifikasi pertama saya, bahwa benar tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka. Ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut. Sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuansing ini. Yang menerima ya Bapak Dr. Suhardiman Ambi, Bupati Kuansing ini. Pakai matre, ini ajudan saya Bambang Karyadi. 12 Juni pukul 14.57. Ini ada fotonya, ini Pak Bupati, ini ajudan saya. Ya. Sebagai tanggung jawab moral saya, sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, gratifikasi, saya kembalikan amplop yang saya sebenarnya tidak tahu apa isinya dan saya merasa itu bukan hak saya. Kami dari Kementerian Kehutanan mendukung penuh segala upaya pemberantasan korupsi di Republik ini. Oleh itu kami akan membantu KPK, akan kooperatif ya. Saya secara pribadi dibesarkan di tradisi ormas, NGO, politik yang anti terhadap korupsi, anti terhadap suap. Keluarga saya juga, saya dianugerahi keluarga yang juga sangat anti dengan segala bentuk korupsi. Nah, beberapa waktu kemarin, waktu si Raja Juli Antoni, Sekjen PSI, ngembaliin amplop yang dikasih sama Bupati Kuansing, itu ada yang aneh. Kenapa dia ngembaliinnya 10 hari kemudian? Kenapa nggak waktu itu aja dibalikin? Banyak yang bilang, apa mungkin dia ngembaliin itu karena isi amplopnya kurang. Terus bisa-bisanya dia bilang kalau dia nggak tahu isi amplopnya. Kok gue nggak percaya ya? Tapi ada juga yang berpendapat kalau dia ngembaliin itu karena mungkin udah dapat info kalau Bupati Kuansing udah diincar KPK dan tinggal nunggu waktu untuk dieksekusi. Makanya langsung buru-buru tuh dibalikin. Nah, kalau gue sih lebih setuju dengan pendapat itu karena jauh lebih logis dan masuk ke akal sehat gue. Dan gak lama kemudian kasus itu jadi rame.
tekanan publik ke KPK untuk sesegera mungkin nangkep sekjen partainya si Jokowi ini makin kencang. Karena ya apapun alasannya, intinya itu dia udah terima amplop. Nah, dan seharusnya dia nggak bisa lolos dari jeratan hukum. Harusnya kayak gitu loh ya. Namanya juga pejabat negara, terus terima amplop, masa didiemin aja. Bener gak? Nah, belum kelar tuh tekanan publik ke Raja Juli, mendadak keluar berita kalau perusahaan Kaisang punya utang di bank yang jumlahnya sampai 2,8 triliun. Ini tuh heboh banget loh. Banyak yang berpendapat, utang itu bisa berpotensi jadi kredit macet. Tapi yang jadi pertanyaan banyak orang, bagaimana bisa perusahaan yang belum lama berdiri bisa dapat utang segede itu? Pertama, portofolio Kaisang sebagai pengusaha itu nggak bagus. Banyak bisnisnya yang sepi dan nggak jalan. Kedua, banyak yang nggak yakin kalau perusahaannya Kaisang punya aset sebanyak itu untuk dijadiin jaminan ke bank. Lawang kita mau minjem 100 juta ke bank aja susahnya setengah mampus. Padahal jaminannya ada. Terus nama masih bersih. Tapi ada banyak pertimbangan lain sebelum bank mau ngasih pinjem duitnya. Lah ini kok kayak gampang banget ngasih pinjem duit sampai totalnya tuh 2,8 triliun. Ada desakan untuk OJK memeriksa ini. Karena muncul dugaan kalau uang itu nggak dipakai buat operasional perusahaan, tapi untuk operasional PSI. Kalau itu benar, apakah itu boleh? Kalau boleh, langkah-langkah kayak gini, ya bisa aja dong diikutin sama semua partai. Bener nggak? Masa PSI boleh, terus partai lain nggak boleh? Logikanya kan gitu. Nah, waktu desakan publik untuk memproses sekjen PSI, si Raja Juli Antoni sama ketum PSI si Kaisang Pangarep makin kenceng, mendadak keluar tuh berita soal Jampitsus Febri Adriansyah. Lah kok iso? Dan lihat hasilnya, hilang kan tuh isunya si Raja Juli sama Kaisang ditelan sama Jampitsus. Apakah ini semua ada keterkaitannya? Ya nggak ada bisa mastiin. Tapi kok semuanya serba kebetulan. Keluar di waktu yang pas. Katanya kalau di politik itu tidak ada yang benar-benar kebetulan. Katanya kalau di politik itu semuanya udah dikondisikan. Ya kira-kira begitulah kata para politisi. Karena begini, kalau nggak salah polisi tuh udah pernah mengintai Febri Adriansyah sekitar 2 tahun yang lalu. Terus kenapa baru dieksekusi sekarang? Apakah kalau dulu itu waktunya kurang pas? Ya gue nggak tahu pastinya gimana. Karena yang bisa tahu kenapa nggak dieksekusi ya cuman bapak-bapak polisi. Tapi kok bisa kebetulan? Tapi sekali lagi nggak mengurangi apresiasi gue ke pihak kepolisian karena udah berani mengungkapkan kebenaran ini. Itu berat loh kasusnya. Dan yang menarik untuk ditunggu adalah langkah selanjutnya mau kayak gimana? Apakah ini cuma bakalan heboh sesaat doang atau bakalan ada proses hukum lebih lanjut? Karena sekarang Febri Adriansyah udah jadi tersangka. Terus selanjutnya mau gimana? Apakah bakalan lanjut atau kasus ini bakalan hilang ditelan isu-isu lain yang nggak relevan? Kayak perselingkuhan artis misalnya itu. Ya nggak tuh? Tapi untuk saat ini, masyarakat kelihatan mendukung banget upaya kepolisian membongkar skandal korupsi ini. Apalagi ini terkait sama dugaan korupsi batubara yang bikin sebagian besar wilayah Sumatera jadi blackout sampai berjam-jam tuh kemarin. Terus kalau bicara soal korupsi batubara, gue yakin ini nggak cuma melibatkan aparat doang. Tapi ada petugas PLN sama Kementerian ISDM. Itu juga harus diperiksa. Dan jangan lupa Menteri ISDM-nya yaitu Kanda Bahlil. Dia juga sebaiknya ikut diperiksa. Jangan mentang-mentang dia ganteng terus nggak diperiksa. Tapi
Tapi gue seneng pas ada berita kalau polisi bakalan periksa Kementerian ISDM juga. Ini mantep ini. Sekalian aja tuh, bongkar-bongkaran kan. Jangan nanggung. Biar penegakan hukumnya ini nggak diasumsikan syarat sama muatan politiknya. Oke, balik lagi nih. Sekarang Jampitsus Febri Adriansyah udah mengundurkan diri. Ini adalah langkah yang baik dari dia. Mungkin dia mau serius menjalani proses hukumnya tanpa merepotkan institusinya nih. Sekarang tinggal nunggu langkah polisi selanjutnya mau apa. Kapan mau diperiksa itu Kementerian ISDM-nya. Dan kapan bisa nangkepin semua pihak yang terlibat. Karena biasanya urusan kayak gini tuh nggak cuma melibatkan satu orang doang. Gue yakin banyak banget tuh orang-orang yang terlibat. Karena kita semua, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, berhak mendapatkan kejelasan soal ini semua. Karena kalau benar ini ada kaitannya sama blackout kemarin, berarti mereka-mereka yang terlibat itu bisa dibilang udah nyusahin rakyat. Terutama mereka yang terkena dampak blackout kemarin. Jadi sekarang kita tunggu aja gebrakan dari kepolisian. Kalau nggak ada kejelasan soal proses hukumnya, gue yakin bakalan banyak lagi prasangka kalau keadaan ini sengaja dibuat untuk menutupi nih isu Kaisang sama Raja Juli. Jujur, gue masih percaya polisi. Gue juga nggak hilang kepercayaan ke kejaksaan. Justru dengan adanya kasus kayak gini, semoga kedepannya baik itu kepolisian atau kejaksaan jadi makin bersih dan makin profesional. Oh, dan sekali lagi gue ingetin. Perusahaan Ketua Umum PSI, si Kaisang, punya utang yang berpotensi macet sebesar 2,8 triliun. Terus Sekjen PSI si Raja Juli terima amplop dari Bupati Kwansing. Terus persidangan ijazah Jokowi juga udah mulai berjalan. Jangan lupa diawasin terus itu. Apa ya lo? Warna-warna. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Papnya mana woi?